Halo, bagaimana kabar saudara? Apakah saudara pernah marah? Oh, semua orang pernah marah, semua orang bisa marah. Walaupun marah itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi apakah marah itu adalah selalu sesuatu yang buruk? Apa kata Alkitab tentang marah? Saudara, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang bisa marah, bahkan murka. Nah, hari ini kita akan membaca dari Amsal 20 ayat 19. Apa kata Amsal tentang marah di bagian ini? Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Nah, yang buruk, yang jangan adalah marah untuk sesuatu yang salah. Seperti yang dicontohkan di sini, kalau kita melihat ada orang jahat, tapi kok hidupnya kayaknya enak, lancar, lalu kita marah, lalu kita iri. Nah, ini yang jangan. Ini marah yang buruk. Tapi ada tempat yang pantas untuk kemarahan. Dalam Efesus, Perjanjian Baru berkata, di dalam kemarahan kita, jangan sampai kita berbuat dosa. Nah, yang tidak boleh adalah dosa di dalam kemarahan. Cara kita, kemudian emosi kita, kontrol diri kita, hingga durasi kita marah. Nah, berarti di dalam Alkitab itu selalu ada tempat yang tepat untuk kemarahan. Sebab marah itu bukan sekedar kita itu melampiaskan emosi. Walaupun kita perlu jujur mengakui bahwa kemarahan di dalam diri kita itu seringkali berakhir buruk. Nah, saudara, marah itu kan sebenarnya kita mengeluarkan energi disalurkan demi membela sesuatu yang kita kasihi dan yang kita anggap penting atau berharga. Nah, contoh di Alkitab ya, Tuhan itu marah karena kejahatan yang bukan saja tidak menghormati kekudusannya, tapi juga menghancurkan umat kesayangannya. Jadi Tuhan menyalurkan energi untuk marah demi membela umatnya dan kekudusan dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sering salah di dalam kemarahan kita adalah karena kita itu mengasihi sesuatu yang salah secara berlebihan. Kita mementingkan sesuatu yang salah secara berlebihan. Sebenarnya kita nggak salah, misalnya sebagai contoh ya, kalau kita menghargai yang namanya nama baik dan reputasi. Tapi kalau kita menghargai ini berlebihan, wah ini yang membuat akhirnya sebenarnya yang kita bela itu adalah ego kita. Ini menyebabkan porsi marah kita, posisi marah kita itu keliru. Contoh ya, ada orang tua yang marah besar pada anaknya yang masih balita, yang karena tantrum, menangis, berteriak di depan umum. Wah, waktu pulang, anaknya dimarahi, habis-habisan dihukum, dipukul bahkan. Alasannya kenapa? Karena anak ini mempermalukan orang tuanya. Wah, saudara, orang tua merasa dipermalukan. Padahal anak ini nggak punya maksud untuk mempermalukan orang tuanya. Nah, ini tingkah laku anak-anak di usia seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah contoh bagaimana motivasi dan cara marah kita seringkali perlu kita evaluasi ulang. Sebab kemarahan yang seperti ini seringkali bisa menyebabkan luka dan kepahitan yang mendalam. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya sendiri juga punya pergumulan pengalaman yang buruk ya tentang kemarahan. Saya pernah bermaksud baik untuk membela teman-teman saya demi kepentingan umum, dengan maksud awal membela waktu usia masih muda, darah muda ya. Dan ternyata berakhir buruk. Kenapa? Karena tekanan membuat saya akhirnya malah membela diri sendiri. Dan saya memendam, wah saudara, akibatnya buruk banget ya. Dan ini pengalaman yang pahit, walaupun ini adalah pengalaman yang sangat mendidik saya mengenai kemarahan. Saudara, dalam hal ini, kita perlu sungguh-sungguh melihat kepada Yesus. Yesus selalu marah karena kasihnya kepada kita, bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi kebaikan kita. Yesus marah pada dosa. Yesus marah pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang pengajaran dan tradisinya itu bukannya membebaskan orang, tapi malah mencekik orang yang susah makin susah. Dan Yesus marah besar pada dosa. Dia membela kita, dia mengasihi kita. Maka dia mati demi membungkam maut. Dan kini kita beroleh keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali perlu marah ketika kita melihat kejahatan dan kesalahan menimpa orang lain yang tidak patut menerimanya. Tapi kita nggak marah untuk itu. Kita lebih sering marah ketika keinginan kita dilangkahi, ketika harapan kita nggak terwujud. Dalam hal ini, saudara, kita perlu membuka hati dan minta Tuhan mengajar kita bagaimana sebaiknya kita marah. Mulai dengan apa? Memeriksa kembali apa yang sungguh-sungguh kita kasihi, apa yang sungguh-sungguh kita anggap berharga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui, kami sering kali salah menyusun prioritas mengenai apa yang patut kami kasih dan apa yang patut kami bela. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus, putar kembali hati kami ke posisi yang baik. Dimulai dari Tuhan, memandang kepada Tuhan, kami butuh hikmat dari Tuhan untuk menyalurkan energi, marah untuk hal yang Tuhan anggap penting. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.